Menolak dites swab, keluarga pasien mengamuk di RSUD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Panglima TNI, Marsikal dan Kapolri tinjau kesiapan disiplin protokol kesehatan di Pasar Tanah Abang. Bayern Munchen capai final DFB Pokal untuk kali ketiganya setelah menang 2-1 atas Eintracht Frankfurt. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam Ainis Pagi melengkapi informasi Anda. Selain 3 berita utama tadi, kami punya berita menarik lainnya seperti terbukti terima suap Wali Kota Medan nonaktif Tengku Zulmi Edin divonis 6 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Bersama saya Arlisa Hadi, inilah Ainis Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, tidak patuh untuk tetap di rumah saat pandemi COVID-19. Sekelompok remaja yang diduga hendak tawuran di Kota Medan ditangkap polisi. Petugas bahkan sempat bersitegang dengan orang tua salah satu remaja yang tidak terima anaknya digelandang ke kantor polisi. Mengantisipasi gangguan keamanan dan kejahatan saat pandemi COVID-19, tim patroli Polsek Medan Timur langsung mendatangi sekelompok pemuda yang berkumpul di wilayah Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis malam. Polisi yang mengetahui adanya sejumlah pemuda berkumpul menginterogasi pemuda yang diduga baru saja pesta miras. Sementara di lokasi berbeda, petugas menemukan sekelompok remaja yang hendak tawuran. Meskipun sebagian dari mereka kabur saat didatangi petugas, namun polisi bisa menangkap 11 remaja. Polisi sempat bersitegang dengan orang tua dari salah seorang remaja yang tidak terima anaknya akan dibawa ke kantor polisi. Untuk patroli sering kita adakan ketemunya masyarakat yang kumpul serta tawuran anak-anak. Kita hanya menghimbau untuk tidak berkumpul-kumpul dan suruh kembali ke rumah masing-masing. Guna pemeriksaan lebih lanjut, sejumlah remaja yang terjaring razia kemudian dibawa ke Polsek Medan Timur untuk diberikan pembinaan dan menandatangani pernyataan untuk tetap berada di dalam rumah. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Menolak dites swab, keluarga pasien mengamuk di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Keluarga pasien dan polisi saling dorong. Keluarga pasien berinisial N, wanita berusia 55 tahun asal lingkungan Pandan Salah, Kota Mataram, mengamuk karena menolak dites swab COVID-19. Pasien terduga corona ini sempat dirawat dan diisolasi di ruang geraha lantai 5 nomor 6 RSUD Kota Mataram karena mengaku sakit lambung. Namun petugas medis RSUD Kota Mataram mencurigai pasien terpapar virus corona dan memberitahu pihak keluarga. Namun keluarga pasien tak terima hingga akhirnya terjadi keributan. Saya kira ini hal yang cukup baik bagi masyarakat kita setelah diberikan pemahaman kondisi sebenarnya terkait dengan protokol kesehatan COVID-19 ini oleh pihak rumah sakit yang berkompeten. Alhamdulillah mereka paham, tidak ada masalah. Akhirnya mereka juga kembali menunggu hari ini hasil swab apakah positif atau tidak. Dari Mataram kita menuju ke ibu kota pemirsa. Tim gugus tugas COVID-19 Jakarta menjemput puluhan warga lanjut usia di Kelurahan Kenari Senen, Jakarta Pusat untuk menjalani tes COVID-19. Beberapa manula menolak ikut petugas. Mereka menangis hingga bersembunyi saat dijemput. Nenek ini menangis ketakutan saat dijemput tim gugus tugas penanganan COVID-19 dari rumahnya siang tadi. Petugas harus merayu agar wanita tua ini mau jalani tes COVID-19. Kedatangan petugas membuat takut warga sehingga banyak yang bersembunyi. Namun petugas menjemput paksa agar para lansia ini menjalani tes. Jadi kan kami bersama Puskesmas Kecamatan Senen beserta unsur Tripikal
kemudian Polsek, Koramil, dan RW, RT beserta perangkatnya untuk melaksanakan rapid kampung. Makanya kita supaya ingin mengetahui sehingga warga masyarakat bisa sadar, bisa melaksanakan kegiatan protokol kesehatan sehingga wabah COVID ini bisa lekas menurun di wilayah Kelurahan Kenari. Penjemputan paksa terhadap warga lanjut usia di RW 4 Kelurahan Kenari karena mereka berada di zona merah sehingga harus jalani tes COVID-19. Di Kelurahan Kenari total sudah ada 29 warga positif COVID-19 yang kebanyakan manula dan anak-anak. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Selain di kawasan Kenari, petugas juga menggelar rapid test massal untuk ratusan pedagang Pondok Labu di Cilandak, Jakarta Selatan. Selain membuat posko, petugas juga mendatangi langsung para pedagang di kiosnya masing-masing. Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, petugas gabungan Kecamatan Cilandak menggelar rapid test massal terhadap pedagang pasar Pondok Labu. Selain mendirikan posko di dalam pasar, petugas mendatangi langsung para pedagang ke kiosnya masing-masing. Ya, bagus sekali ya kita diadakan cek ini, jadi kita bisa tahu kondisi kita bagaimana dan apa yang harus kita lakukan terhadap keluarga itu kita tenang. Seandainya umpama saya terpapar apa-apa, berarti saya bisa menjaga diri saya dan bisa menjaga keluarga saya, minimalnya begitu. Nah, sementara Camat Cilandak mengatakan kegiatan rapid test massal ini tak hanya untuk pedagang tapi juga pengunjung pasar. Ada pengunjung juga, jadi kita bersama dengan Promkes dan juga kesehatan, ini ada dari pasar juga, kerjasama. Semua yang berada di lini wilayah sini, baik tukang parkir, tukang sapu, kemudian pedagang, semua kita menjadi sasaran gitu. Cuma yang kita siapkan 100 untuk rapid testnya gitu, karena ini kan sampel semuanya gitu. Kalau semuanya mungkin juga kan bisa banyak gitu ya. Dari hasil rapid test massal hari ini, untuk sementara belum ditemukan pedagang yang positif terpapar COVID-19. Namun jika nanti ditemukan, pedagang akan diisolasi mandiri dan aktivitas pasar akan dipertimbangkan untuk ditutup sementara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, puluhan pedagang di Pasar Cilengsi, Bogor, Jawa Barat mengusir tim medis COVID-19 yang akan menggelar rapid test. Anggota TNI dan Polri terpaksa turun tangan untuk menenangkan massa. Video amatir beredar saat tim gugus tugas COVID-19 diusir dari Pasar Cilengsi. Massa marah karena petugas ingin menggelar rapid test. Petugas medis pun akhirnya pergi untuk meredam emosi massa. Pasar Cilengsi sebelumnya merupakan klaster baru penularan virus corona dan masuk zona merah. Sudah ada 20 orang dari klaster Pasar Cilengsi yang dinyatakan positif COVID-19 usai menjalani tes swab. Pasca penolakan rapid test yang dilakukan para pedagang di Pasar Cilengsi, suasana terpantau relatif sepi. Kesalahpahaman menjadi alasan pedagang menolak penyelenggaraan rapid test oleh tim gugus COVID-19. Pedagang khawatir penyelenggaraan rapid test akan berimbas pada penutupan pasar. Datang rapid test itu tanpa sepengetahuan pedagang tidak menerima. Harusnya musyawarah dulu gimana, apa diterima apa enggak. Tapi mereka tidak datang seperti itu tanpa ada kesepakatan dengan kami. Makanya pedagang semua turun, tidak terima, bahkan mengusir mereka itu. Perwakilan pedagang dari masing-masing komoditi beserta pengelola akan bertemu pihak kecamatan untuk membahas operasional dan kondisi Pasar Cilengsi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Lineke Utsiki Galibagas, Freddy Siburian, iNews melaporkan. Unjuk rasa transparansi dana desa dan anggaran COVID-19 di kantor Bupati Muna, Sulawesi Tenggara ricuh. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.